Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran matematika mengenai Pythagoras. Hai sobat matematika, ayo kita sama-sama belajar Pythagoras. Kita klik tombol play. Nah, di sini dalam media pembelajaran yang telah kita buat, yang pertama kita di sini ada dua tombol. Di sini kita ada tombol profil dari pembuat media pembelajaran ini, dan yang kedua adalah tombol untuk ke menu yang ada di media pembelajaran ini. Kita pertama-tama lihat profil pembuat media pembelajaran ini ya. Media pembelajaran ini dibuat oleh yang pertama adalah Surya Indriani, NIM 1802101010007. Yang kedua adalah Muhammad Kufranil Halim, NIM 1802101001014. Dan yang terakhir adalah Ifah Nurdiah, NIM 1802101001015. Kita kembalikan lagi ya ke menu home. Nah, selanjutnya kita klik tombol home yang ada di sini. Maka akan muncul menu-menu yang tersedia dalam media pembelajaran Pythagoras ini. Yang pertama ada menu KI dan juga KD. Yang kedua adalah menu materi, tujuan pembelajaran, dan yang terakhir adalah kuis. Yang pertama-tama kita masuk ke menu KI dan juga KD terlebih dahulu. Untuk KI-nya yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya untuk KD-nya, yang pertama adalah memahami teorema Pythagoras melalui alat peraga dan penyelidikan berbagai pola bilangan. Dan yang terakhir adalah menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Selanjutnya kita kembali ke menu. Kita lihat tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran dari media pembelajaran ini yaitu siswa diharapkan mampu untuk memahami konsep Pythagoras dan dapat mengetahui penerapan Pythagoras pada kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan nantinya dengan melihat media pembelajaran ini, siswa diharapkan bisa mengetahui penerapan Pythagoras dari turunan rumusnya itu dari mana, serta mampu menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dari suatu aplikasinya. Kita kembalikan. Selanjutnya kita pilih ke menu materi. Nah, di sini untuk menu materi ada dua menu lagi. Yang pertama adalah menu konsep yang berisikan tentang konsep Pythagoras itu sendiri, dan yang kedua adalah aplikasi, di mana di dalamnya terdapat sebuah aplikasi Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke menu konsep. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu konsep Pythagoras, di mana nantinya kita akan mengetahui bersama rumus Pythagoras itu berasal dari mana. Nah, kita gunakan konsep persegi, di mana kita gunakan segitiga siku-siku dengan sisi-sisi A, B, C. Sisi sini adalah A, sisi sini adalah kita misalkan B, dan sisi miring kita misalkan C. Nah, nanti kita akan tahu bahwa setiap sisi-sisinya akan membentuk suatu persegi, di mana untuk sisi A akan membentuk persegi dengan luas A kuadrat, sisi B akan membentuk persegi dengan luas B kuadrat, dan untuk sisi miring yaitu sisi C akan membentuk persegi dengan luas C kuadrat. Kita mulai saja, kita play. Nah, di sini dari sebuah segitiga siku-siku akan terbentuk suatu persegi, di mana setiap sisi-sisinya akan membentuk suatu persegi.
Nah, sisi C akan membentuk suatu persegi dengan luas C kuadrat. Begitu pula sisi A dan sisi B yang akan membentuk persegi dengan luas A kuadrat dan juga B kuadrat. Nah, di sini luas persegi besar itu adalah C kuadrat. Nah, sehingga dari persegi-persegi tadi itu akan membentuk suatu rumus Pitagoras, di mana luas segitiga siku-siku itu adalah luas persegi besar, yaitu di sini adalah C kuadrat sama dengan luas persegi A, yaitu A kuadrat, dan luas persegi B adalah B kuadrat. Sehingga rumus Pitagoras sendiri yang kita tahu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat yang berasal dari segitiga siku-siku tadi. Nah, seperti itu. Bagaimana mudahkan untuk mengetahui konsep Pitagoras itu sendiri dari mana? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui aplikasi dari Pitagoras itu. Baik, selanjutnya kita sudah masuk ke menu aplikasi Pitagoras. Di sini ada tombol untuk ngeplay. Kita bisa mengklik. Nah, di sini ada suatu permasalahan di mana permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan Pitagoras. Di sini ada sebuah jalan di mana kita bisa menentukan jarak, di mana nanti Ipin ke sungai itu jaraknya berapa meter. Nah, dengan bantuan di sini untuk jarak Upin ke Mail tadi itu adalah 10 meter, dan juga jarak dari Mail ke sungai adalah 24 meter. Nah, di sini kita klik untuk penyelesaiannya. Nah, maka kita bisa mengandaikan bahwa jalan itu tadi adalah sebuah segitiga, di mana titik Ipin itu adalah titik B, selanjutnya Mail itu adalah titik C, dan sungai adalah titik A. Nah, jarak dari B ke C itu kita misalkan A, jarak dari C ke A itu kita misalkan B, dan jarak dari B ke A itu C. Ya, sedangkan di sini kita tahu bahwa jarak B ke C itu 10 meter. Mohon maaf, jarak dari A ke C itu 24 meter. Nah, yang kita cari adalah jarak B ke A. Nah, seperti itu. Maka kita bisa gunakan rumus Pitagoras, di mana rumus Pitagoras itu adalah C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, di mana C sama dengan akar 100 plus 576, dan C adalah akar 676, dan 676 itu akarnya adalah 26 meter. Jadi jarak dari Ipin ke sungai itu adalah 26 meter. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh aplikasi Pitagoras. Kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengukur tinggi bangunan kayak gedung, terus pegunungan, dan lain-lain. Nah, seperti itu untuk aplikasinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu yang terakhir, yaitu adalah menu quiz. Kita klik saja. Di dalamnya ada dua menu lagi, yaitu yang pertama adalah menu soal, dan yang kedua adalah menu pembahasan. Nah, kita lihat dulu menu soalnya itu. Di sini kita bisa menuliskan nama dan juga kelas kita. Lalu untuk memulai, kita klik tombol start yang ada di bawah ini. Untuk kuis pertama yaitu perhatikan gambar berikut. Lalu tentukan panjang AD itu berapa. Untuk mengetahui panjang AD, kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang dari AC. Di mana kita untuk mengetahui panjang AD di sini kita bisa menggunakan konsep Pitagoras, di mana AC kuadrat sama dengan BC kuadrat plus AB kuadrat. BC kuadrat adalah 9 kuadrat yaitu 81, dan AB kuadrat adalah 12 kuadrat yaitu 144. Maka AC kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. Maka AC sama dengan akar 81 ditambah 144, atau AC sama dengan akar 225, sehingga AC sama dengan 15 cm. Nah, di sini kita sudah mengetahui panjang AC itu adalah 15 cm. Lalu
berapa panjang AD? Nah, di sini kita bisa gunakan lagi konsep Pythagoras, di mana kita misalkan untuk AD itu adalah sisi C, terus untuk DC adalah sisi B, dan AC adalah sisi A. Nah, kita bisa gunakan konsep Pythagoras di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka AD kuadrat sama dengan DC kuadrat plus AC kuadrat. Maka AD kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat, atau AD kuadrat sama dengan 64 ditambah 225, sehingga AD kuadrat sama dengan 289, sehingga AD sama dengan akar 289, yaitu 17. Nah, kita lihat pembahasan yang ada di atas ini. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, sebelum untuk mencari panjang AD, kita harus mencari dahulu panjang AC. Nah, setelah kita temukan panjang AC dengan menggunakan konsep Pythagoras, kita gunakan lagi konsep Pythagoras untuk mencari panjang AD, sehingga panjang AD adalah 17 cm. Nah, kita klik opsi yang ada di sini. Nah, akan muncul ke kuis berikutnya. Untuk kuis kedua yaitu perhatikan gambar gugus berikut. Lalu tentukan luas panjang diagonal ACGE. Dimana kita tahu di sini untuk ACGE itu adalah sebuah persegi panjang. Dimana kita harus menentukan AC terlebih dahulu untuk mengetahui luas panjang ACGE. Kita klik pembahasan aja ya biar tahu. Nah, di sini kita tahu bahwa ACGE adalah persegi panjang dan luasnya adalah panjang dikali dengan lebar, dan kita tahu di sini sudah mengetahui GC atau lebar dari persegi panjang nanti itu adalah 6 cm. Nah, kita lihat ya di sini, perhatikan bidang ACGE yang di arsi merah. Sebelum mencari luasnya, kita cari dulu panjang AC dan EG. Nah, di sini panjang AC itu adalah sisi miring dari segitiga ABC. Nah, seperti itu. Maka kita bisa gunakan konsep Pythagoras ke dalam permasalahan ini, di mana untuk AC itu sama dengan EG, dan AC sendiri itu adalah rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat, sehingga AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 plus 9, sehingga AC sama dengan akar 25 atau 5 cm. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui panjang AC yaitu 5 cm, kita bisa menentukan luas dari ACGE itu berapa. Nah, di sini karena bentuknya adalah persegi panjang, maka rumusnya adalah panjang dikali dengan lebar atau AC kali CG. Maka luas dari ACGE adalah 5 dikali dengan 6 sama dengan 30 cm kuadrat. Nah, kita klik 30 cm. Nah, akan muncul ke kuis berikutnya. Untuk kuis ketiga, kita akan menentukan jarak terpendek dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dimana di sini untuk soal yang ketiga yaitu adalah sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian dia berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Maka kita akan menentukan berapa sih jarak terpendek dari kapal tersebut menuju tujuan dari titik keberangkatan. Nah, di sini kita langsung aja lihat pembahasan. Kita misalkan di sini adalah titik keberangkatan. Oh iya, untuk memudahkan kita bisa gambarkan terlebih dahulu kapal tersebut bergerak dari suatu titik ke titik yang lain untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan kali ini. Nah, di sini kita misalkan adalah suatu titik. Nah, titik ini adalah titik keberangkatan sebuah kapal. Nah, dia tadi adalah kapalnya bergerak ke arah barat sejauh 100 km, lalu dia berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Maka jarak terpendeknya itu berapa sih? Nah, kita bisa gunakan konsep Pythagoras dalam menyelesaikan suatu permasalahan kali ini, di
dimana kita misalkan jarak terpendek adalah C kuadrat, maka jarak terpendek itu adalah C kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat, atau jarak sama dengan akar 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat sama dengan akar 10.000 ditambah 5.625 sama dengan akar 15.625, atau jarak sama dengan 125 km. Maka jarak terpendek dari kabel tersebut dari titik keberangkatan adalah 125 km. Bagaimana mudah kan? Nah, kita klik 125 km. Lanjut ke kuis keempat. Di sini soalnya adalah seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 120 meter. Lalu jarak kaki anak dengan permukaan tanah yang berbeda tepat di bawah layang-layang adalah 40 meter. Di sini kita akan menghitung tinggi layang-layang tersebut jika tinggi tangan yang memegang ujung benang adalah 1,2 meter di atas permukaan tanah dan benang dianggap lurus. Kita lihat pembahasannya. Nah, maka dapat kita gambarkan seperti ini. Kita misalkan 40 meter ini adalah A, dan tinggi dari layang-layang itu adalah T. Sedangkan benang dari tangan anak ke layang-layang itu adalah 120 meter. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana tinggi itu sama dengan akar 120 meter dikurangi 120 meter kuadrat dikurangi 40 meter kuadrat, atau tinggi sama dengan akar 14.400 dikurangi 1.600 sama dengan akar 12.800 sama dengan 113,1. Lalu di sini kita tahu bahwa jarak tangan anak ke permukaan tanah adalah 1,2 meter. Maka tinggi layang-layang total adalah 113,1 ditambah dengan 1,2. Maka tinggi layang-layang adalah 114,3. Nah, seperti itu. Kita jawab 114,3, kita klik. Nah, di sini akan muncul skor dari kuis yang tadi itu. Ternyata kita benar semua, maka skornya adalah 100. Jika kita mengklik jawaban yang salah, maka nilainya akan disesuaikan dengan perolehan kita. Nah, itu saja media pembelajaran yang dapat kita buat mengenai Pythagoras. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.